أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah, kita dapat menjalankan perintah Allah dengan nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan ini. Terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjadikan diri kita sebagai hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita merupakan umat yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita sudah berada di bulan Agustus tanggal 8 yang sebentar lagi kita akan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Sudah berapa tahun kita menikmati kemerdekaan ini? Sudah berapa kali kita memeriahkan dan memperingati kemerdekaan ini? Hanya saja, apakah kita memeriahkan dan memperingati kemerdekaan ini dengan benar-benar mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya dengan menjalankan perintah Allah, beramal soleh dan berbuat hal-hal yang positif. Apakah kita sudah melakukan itu ataupun belum? Di antara tanda kita benar bersyukur atas karunia, keberkahan, rahmat, pertolongan Allah kepada kita sehingga kita merdeka, tentunya selain mengucapkan alhamdulillah, maka kita harus melakukan perintah Allah. Tanda benar kita mensyukuri atas nikmat Allah
mendekatkan diri kepada Allah yang memberikan pertolongan kepada kita. Karena secara logika ikhwati fillah, maka mustahil sebenarnya Indonesia memerdekakan negara ini dengan keterbatasan senjata dan lain sebagainya, kalau tidak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sering kita mendengarkan ayat ini. Bahkan kita secara umum menghafalnya. Tapi masih saja ada rasa ketidaktakutan akan ancaman Allah ketika kita tidak mensyukur nikmat itu. Jika kita mensyukuri segala nikmat Allah, Allah berjanji, la azidannakum, niscaya pasti akan kutambah. Dan Allah tidak pernah ingkar dengan janji-janjinya. Wala in kafartum, dan jikalau kamu kufur atas nikmat yang telah aku berikan, inna azabi lasyadid, maka ingat bahwa azabku sangat pedih. Kalau kita benar-benar menghayati, benar-benar mengambil hikmah pelajaran daripada ayat ini, maka tidak satu pun manusia berani kufur atas nikmat Allah. Karena ketika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, bukan hanya yang kita khawatirkan Allah ambil nikmat itu atau Allah tidak menambahkan nikmatnya, tapi yang Allah sampaikan, inna azabi lasyadid, bahwa azabku sangat pedih. Bersyukur Allah tambah, tidak bersyukur bukan Allah kurangi, tapi Allah azab atas segala kekufuran yang kita lakukan. Ikhwati fillah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman juga pernah berdoa ketika beliau diberikan nikmat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa wali walidayya wa an a'mala salihah. Yang disampaikan dalam doa itu, yang dituliskan di dalam Al-Quran, ketika Allah karuniakan kepada beliau nikmat, maka yang disampaikan Nabi Sulaiman melalui firman Allah, an a'mala salihah, aku akan beramal soleh. Maka itu salah satu di antara cara kita mensyukur nikmat Allah, melakukan perbuatan yang positif, melakukan amal soleh, yaitu melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita menunjukkan atas syukur nikmat itu, menjalankan panggilan Allah yang kita ketahui banyak di luar sana yang tidak dapat melakukan seperti yang kita lakukan saat ini. Memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan bukan pada hari Jumat saja yang kita lakukan berjamaah di rumah Allah ini, tapi kita lakukan di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain, asar, maghrib, isya, subuh, yang telah Allah tetapkan perintahnya kepada kita.
sehingga kita benar-benar tergolong sebagai hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ikhwati fillah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran, ketika kita ingin keberkahan, ketika kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga syaratnya kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beramal soleh, tentunya orang-orang yang taat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka kita dapat melihat pada masa saat ini banyak keberkahan-keberkahan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena banyak kita mengingkari perintahnya, tidak beriman dan tidak takut lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jelas banyak ayat Al-Quran menyampaikan bahwa sedikitnya daripada hambanya yang bersyukur. Ada di antaranya wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur. Kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran menjadi satu perjanjian ataupun rencana iblis. Di antaranya mereka menggoda manusia agar tidak mensyukuri atas segala nikmat Allah. Apa kata Allah? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tidak akan kau dapatkan kebanyakan daripada hambamu itu yang bersyukur. Dan nyata, jelas, terbukti bahwa kebanyakan daripada hamba Allah itu yang lalai, tidak mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Ikhwati fillah, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui khutbah Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita mensyukuri nikmat Allah itu? Setiap kesehatan yang Allah berikan, kita pergunakan untuk apa kesehatan? Setiap rizki yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, kita gunakan dan kita manfaat kemana harta dan rizki yang telah Allah titipkan itu. Ketika kita menggunakan umur, kesehatan kita untuk taat kepada Allah, maka kita merupakan ciri-ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika harta yang Allah titipkan kepada kita juga kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan ciri-ciri bahwa kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Jadi setelah kita evaluasi diri kita masing-masing, ternyata kesehatan itu, umur yang Allah masih berikan kepada kita untuk hidup, untuk menambah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita berpulang ke rahmatullah, dan setiap rizki yang telah Allah titipkan, harta yang telah Allah berikan,
ternyata banyak kita manfaatkan dan kita gunakan tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah bahwa itu merupakan ciri-ciri hamba Allah yang tidak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Maka ketika itu kita lakukan, maka yang harus kita ingat adalah ancaman Allah, sehingga kita harusnya sadar dan kita kembali kepada Allah. Inna azabi lasyadid. Kita akan diazab Allah dengan azab yang sangat pedih. Kalau sekarang kita tidak merasakan itu, kita merasa biasa-biasa saja, banyak kelalaian yang kita lakukan, kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita merasa senang-senang saja, kesehatan masih berada bersama kita, kita masih diberikan hidup, kita masih mempunyai banyak harta, padahal kita banyak kelalaian. Tapi ingatlah bahwa suatu saat semuanya nanti akan dihisab, dan ketika timbangan itu lebih berat pada timbangan keburukan, timbangan ketidakketaatan, timbangan banyak kekufuran, maka di sana nanti akan kita peroleh segala sesuatu yang pernah kita lakukan di dunia ini dengan menerima azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaatlah kiranya apa yang khatib sampaikan, terutama kepada khatib pribadi dan secara umum kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita semua sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا معصوم بعده أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله فاذكروا الله فاذكروا الله فاذكروا الله فاذكروا الله واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة